Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, baru aja makan buru-buru ke sini karena jam 13.00 kita as usual bicara mengenai konten ya. Kita live pukul 13.00 dan ini kontennya ngeri-ngeri sedap ya. Yaitu soal bahwa hari ini gelar perkara khusus tidak jadi dilaksanakan. What happened? Kalau kita menghubungi Rizal Fadila, apakah akan dijawab apa enggak ya? Coba kita sambil menghubungi Rizal Fadila, mudah-mudahan bisa dijawab. Tapi sebelumnya kita mengucapkan juga duka cita belasungkawa ya atas tewasnya dokter Rumah Sakit Indonesia di Gaza ya, yang tewas bersama istri dan 5 anaknya. Bukan warga negara Indonesia, tetapi dia adalah bekerja atau bahkan direktur di Rumah Sakit Indonesia ya. Rumah sakit, kelihatan tuh Rumah Sakit Indonesia. Oke, kita tidak usah ditampilkan ya. Kemudian oke, coba kita gelar perkara kasus ijazah Jokowi ditunda minggu depan. Roy Suryo, saya sudah siap hadir, padahal begitu ya. Oke, tribunnews.bogor.com. Biro Pengawasan Penyidikan Wasidik Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri disebut menunda gelar perkara khusus atas pengaduan masyarakat terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebenarnya surat penundaannya itu sudah saya dapatkan dari Rizal Fadila. Ya, surat penundaannya kita bacakan ya. Oke, ini suratnya. Badan Reserse, nanti kita bacakan juga beritanya. Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, Jalan Trunojoyo, Kebayoran, ya. Oke, biar agak gedean sedikit. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Egy Sujana, SH MSI, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, rujukan Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri, Undang-Undang 881 tentang Hukum Acara Pidana, Perkap Nomor 6 2009 tentang penyidikan tindak pidana, laporan informasi nomor LI 39 dan seterusnya tanggal 9 April atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana. Kemudian surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik tanggal 10 April 2025, surat pengaduan masyarakat dari Rizal Fadila 26 Mei, surat perintah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri nomor Sprint 30 Juni 2025 tentang perintah untuk melaksanakan gelar perkara khusus, Nota Dinas Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim, I. Surat undangan gelar perkara khusus, J. Nota Dinas Kepala Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan penundaan pelaksanaan gelar perkara khusus yang awalnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 dan akan dijadwalkan ulang pelaksanaannya pada hari tanggal Rabu 9 Juli 2025 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat dan seterusnya sampai dengan selesai. Kemudian tempat ruang gelar perkara Rowas Sidik Bareskrim Polri, Gedung Awaludin Jamil, lantai 10. Pimpinan gelar Brigjen Polisi Imam Sahroni SH _ yang mewakili. Kemudian poin 3, saudara dapat menghadirkan pihak yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gelar perkara khusus. Demikian untuk menjadi maklum. Jadi ada poin barunya yaitu dapat menghadirkan pihak yang dibutuhkan. Sebelumnya kan yang diundang hanya Egy Sujana ya. Tetapi kemudian cuma dikatakan dan atau yang mewakili ya. Oke, saudara sekalian, jadi ini ada yang telepon saya ya, tapi saya lagi live. Sementara di sini dikatakan pakar telematika Roy Suryo diundang sebagai ahli dalam gelar perkara ini mengatakan bahwa gelar perkara terkait legalitas ijazah mantan presiden ditunda pekan depan.
Rabu. Kemudian adapun gelar perkara oleh Biro Wasidik Baris Krim Polri ini dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Info terbaru yang diterima dari TPUA, gelar perkara ditunda sampai besok Rabu minggu depan, kata Roy Suryo. Kendati demikian, Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya sudah siap untuk hadir dalam gelar perkara khusus tersebut. Saya sudah ready, siap hadir kalau jadi ada gelar perkara khusus tersebut di Baris Krim, ucapnya. Sebelumnya, TPUA menyerahkan surat kepada Kepala Biro Wasidik Baris Krim Polri untuk meminta penyidik melaksanakan gelar perkara khusus atas pengaduan masyarakat terkait ijazah Jokowi. Kita datang ke sini ke Karwasidik sebagai atasan penyidik untuk melakukan desakan gelar perkara khusus, ujar Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila saat ditemui di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2025. Rizal mengatakan ada beberapa kejanggalan dalam proses penyelidikan yang membuat mereka mengajukan gelar perkara khusus ini. Belakangan Direktorat Tindak Pidana Umum Dittipidum Baris Krim Polri menghentikan penyelidikan perkara karena dianggap tidak menemukan tindak pidana di dalamnya. Penghentian penyelidikan dan gelar perkara yang lalu dan dilakukan oleh Baris Krim itu cacat hukum, kata Rizal. Ia berdalih tidak disertakannya pelapor dan terlapor di dalam sejumlah tahapan, membuat prosedur penanganannya cacat hukum. Lalu Rizal mengungkap beberapa ahli yang dimasukkan dalam berkas perkara pengaduan seperti Rismon Sianipar dan Roy Suryo tidak dimintai keterangan oleh penyidik di Baris Krim. Hal ini yang menurutnya proses penyelidikan itu tidak tuntas atau tidak lengkap. Ada kita punya ahli Rismon dan Roy dan itu masuk dalam bukti-bukti kita, masuk di dalam bukti-bukti yang diajukan oleh kita, tapi tidak pernah diperiksa, tidak pernah diperintah, diminta keterangan. Pasti tidak lengkap itu hasil penyelidikan secara keseluruhan, lanjut Rizal. Begitu Sobat RH sekalian ya. Pertanyaannya kenapa ditunda? Itu soalannya. Ya, informasi yang saya dapatkan memang Egy Sujana sedang sakit ya. Tetapi kan ada yang mewakilinya atau ini permintaan, kita nggak tahu ya. Saya berusaha menghubungi Rizal Fadila, tetapi Rizal Fadila kemudian tidak belum menjawab ya apakah beliau masih di mana gitu. Tadi saya sudah berusaha juga menghubungi, tidak ada jawaban. Coba kita telepon lagi ya. Coba kita lihat ya. Jadi Sobat RH sekalian, gelar perkara khusus itu pasti ngeri-ngeri sedap. Ya, gelar perkara khusus itu pasti ngeri-ngeri sedap. Pertanyaannya adalah kenapa ditunda? Kenapa ditunda? Ya, kita tidak tahu kenapa ditunda gelar perkara khusus ini. Karena ini gelar perkara ini diajukan kepada TPUA, tapi sebenarnya lawyer TPUA juga bisa kita minta keterangannya. Tetapi coba kita bacakan dulu lah komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini ya. Oke, coba kita telepon Hozinuddin ya. Kenapa ditunda? Apa informasi yang dia dapatkan? Ahmad Hozinuddin. Sobat RH sekalian, oke. Bro, ini saya lagi live. Cuma mau minta konfirmasi. Ada alasan apa gelar perkara khusus itu ditunda? Ya, yang jelas kita cuma dapat surat lagi dari Biro Wasidik Polri bahwa agenda itu ditunda dan dialihkan di Rabu 9 Juli gitu aja. Jadi ini inisiatif dari mereka, bukan permintaan dari TPUA. Bukan, cuman mereka di dalam surat kedua itu mempersilahkan TPUA. Halo? 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 Seperti biasanya kalau menghubungi. Oke. Bro, tadi reconnecting. Seperti biasanya kalau menghubungi Anda biasanya ada lemot-lemotnya. Telegram mungkin Bang. Oh, enggak apa-apa. Coba karena saya sudah, dan kebetulan saya nggak punya Telegram, jadi saya telepon aja Anda. Coba. Gimana? Halo? Halo? Iya, silakan. Oh iya, jadi kita dapat surat. Tadi saya dikonfirmasi oleh Pak Rizal Fadila selaku pihak pemohon gelar perkara khusus, juga Pak Azam Khan selaku Sekjen TPUA. Intinya kita mendapatkan surat bahwa agendanya ditunda, dialihkan di hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Itu saja, dan memang karena kita sifatnya diundang ya, kewenangan itu ada pada Biro Wasidik, ya kita ikuti saja, begitu Bang. Oh, tapi tadi Anda menyebutkan ada poin baru yang saya juga tadi bacakan juga dari undangan yang terbaru ini. Apa poin barunya ya, itu? Intinya kita akan bisa mengajak tim yang bisa dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus itu. Dan hari Senin kami akan rapatkan tentang siapa saja
tim dari TPUA yang akan ikut hadir, kedua tim dari tim advokasi yang akan hadir ya. Ketiga, kita akan tentukan juga siapa ahli-ahli yang akan dilibatkan. Keempat, kita juga akan menyiapkan jubir dalam forum itu dan persiapan untuk menghadapi gelar perkara khusus itu. Itu aja sih. Ada kuotanya nggak? Berapa orang yang mau dimasukkan ke dalam ikut gelar perkara itu? Itu terbuka apa tertutup sih? Ya, kalau terbuka bagi kami, kalau bagi masyarakat yang nggak diundang ya nggak bisa masuk, kira-kira begitu. Oke. Berapa orang yang mau disiapkan? Atau bergantung nanti. Kalau di TPUA ada 4, 5, 6 ya kita kirim. Tim kami ada berapa? Cuma nanti kami atur sesuai dengan kepakaran dari bidang-bidang dan juga korelasinya dengan hal-hal yang akan digelar begitu. Tentu kami nanti akan bedah dulu terpisah sebelum nanti kami menghadiri agenda gelar perkara khusus itu, begitu Bang. Tapi kalau ahli-ahli sudah kita persiapkan tentu saja Pak Roy Suryo, Pak Rismon Nasrullah, dan ahli pidana tadi ada wacana dari Bang Egy Sujana, Pak Dr. Muhammad Taufik. Nah, nanti kita pertimbangkan siapa lagi begitu. Kalau sebelum rapat diputus, saya belum bisa menjelaskan kepastiannya begitu. Iya, tapi dalam surat pertama TPUA mereka sudah menyebutkan 2 nama itu, Roy Suryo dan Rismon Sianipar, untuk diundang juga. Ya, kalau itu udah pasti kita libatkan. Cuman kita pengen agar komprehensif yang lainnya juga bisa kita ikut. Tapi nanti kita rapatkan dulu siapa-siapa yang akan kita libatkan begitu. Oke, terima kasih. Saya tahu Anda kelihatan terburu-buru ini. Jangan-jangan lagi dikejar aguan ini, enggak ya? Ya, enggak. Saya yang memburu aguan. Oke ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, saudara sekalian, ini tadi dengan Hosinuddin ya, koordinator tim pembela anti kriminalisasi ulama dan aktivis ya. Jadi sudah dikatakan tadi itu penundaan yang berasal dari Bareskrim sendiri. Kita tidak tahu kenapa ditunda. Apa karena ada daldil khusus atau bagaimana ya, kita nggak paham. Tapi yang jelas ditundanya ke tanggal 9 Juli 2025. Dan nanti ada poin baru, kalau mau menghadirkan pihak yang relevan dipersilahkan. Pada undangan sebelumnya tidak ada itu poin 3 kalau tidak salah ya, untuk menghadirkan pihak-pihak yang memang perlu dihadirkan. Penonton kecewa. Tetapi memang dalam gelar perkara khusus saya tidak tahu ya apa yang mau mereka gelar, karena proses yang dilakukan oleh Ditipidum sebelumnya tidak mendengarkan pihak-pihak yang perlu didengarkan keterangannya seperti Rismon, Roy Suryo dan lain sebagainya. Apakah nanti dalam gelar perkara khusus tersebut kemudian mereka mempresentasikan, lalu Rismon dan Roy Suryo juga dikasih kesempatan untuk mempresentasikan temuan-temuan mereka atau bagaimana? Kita tidak tahu. Nah, mudah-mudahan saja ya segalanya berlangsung baik dan kita akan tunggu. Sekali lagi, tidak ada kesedihan apapun soal ijazah ini. Yang kita inginkan adalah ijazahnya itu jelas statusnya. Apakah asli atau palsu? Kalau asli ya syukur, kalau palsu ya kebangetan kan begitu. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, tidak ada kaitan dengan benci dan tidak benci, sakit hati dan tidak sakit hati. Ini semua ya murni mengenai bagaimana kita bernegara yang benar. Jangankan Jokowi yang lain pun kita kritik juga kan, kalau memang kita anggap tidak benar. Tapi kalau benar, ya sudah kita katakan benar dan kita harus minta maaf. Tetapi tentu dengan sebuah proses yang adequate, yang meyakinkan, yang benar, yang transparan, yang akuntabel, bukan seperti yang dilakukan oleh Ditipidum, Direktorat Tindak Pidana Umum, yang tiba-tiba ujuk-ujuk mengatakan ijazah Jokowi asli tanpa sebuah proses yang mendengarkan berbagai pihak. Jadi pihak-pihak yang menguntungkan saja yang dia dengarkan. Padahal sudah ada penelitian yang sangat bisa dipertanggungjawabkan dari Roy Suryo dan Rismon Sianipar mengenai eksistensi ijazah yang disebut so-called asli tersebut, yang bahkan Dirtipidum sendiri nggak berani menampilkannya ke publik. Kan aneh, yang ditampilkan malah fotokopinya doang gitu ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Nunggu Jokowi kabur yang jauh, masih takut, keren cadas. Kalau yang asli nggak ada gimana? Hayo, gimana coba? Ngeri-ngeri sedap. Gimana rap? Roy CS ngacir. Bukan sebaliknya. Kok sebegitu kuatnya Pak Jokowi walau bukan presiden, padahal latar belakangnya bukan siapa-siapa. Wakakak ditunda lawak. Tiket kabur keluar negeri belum terbit. Keren cadas kok bisa ditunda? Ya itulah kita tanyakan. Itu siap-siap mau kabur. Ada apa? Isilop.
Jangan terlalu banyak drama. Istilahnya apa ya? Nggak bisa menghadirkan si yang belum connect ke link-link ijazahnya supaya update ya. Yang digelar apanya, wong yang asli nggak ada. Ya itulah perkaranya yang digelar, bukan gelar ijazah, gelar perkaranya. Masuk angin tuh bang, saya nggak ngerti. Aneh kelompok ini, mereka yang minta gelar perkara khusus giliran dikabulkan minta diundur-undur, dasar gelomboran dablek. Bodoh banget sini dia Verong ini. Tadi dengar nggak? Ya, penundaan gelar perkara khusus itu bukan kemauan dari TPUA, tetapi dari Bareskrim. Susah banget nih ya. Semoga sehat selalu Pak Refli, turut berduka cita. Ayo dong, masa suka mengkritik kinerja aparat tapi pas diundang klarifikasi nolak datang. Ini nggak ngerti lagi nih Abi Susantio ya. Jadi gini, Anda disuruh memberikan informasi yang memungkinkan Anda untuk ditersangkakan. Kan kalau berani gampang, Polda tersangkakan saja kalau memang berani. Lalu dia bisa punya hak paksa untuk menghadirkan tersangka untuk memberikan keterangan. Kan begitu. Ngapain diundang klarifikasi yang tidak ada dalam KUHP ya. Mudah-mudahan pandai ya. Kemudian ingat kasus Amsari tetap dikalahkan. Apa Amsari ini ya? Gelar perkara harus hadir Dr. Risman dan kawan-kawan agar terbuka dan transparan untuk publik. Kalau untuk publik tidak transparan, untuk TPUA pihak sana ya. Mangkir tanda hipokritis dan feodal. Ini beda lagi antara gelar perkara khusus dengan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi ngapain dipenuhi? Karena kan sudah, itu kan terkait dengan ijazah. Ini Widya Perong ini nggak jelas. Karena dia memberikan informasi yang keliru, saya remove aja dulu ya. Karena jangan sampai menyesatkan. Yang benar itu adalah yang namanya gelar perkara khusus itu penundaan, bukan permintaan dari TPUA. Sekali lagi TPUA tidak ada kaitannya dengan Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Itu TPUA. Itu. Kemudian mungkin barang buktinya belum disita. Rizal Fadilah. Halo. Ya, coba kita ini kebetulan ada Rizal Fadilah, Wakil Ketua Umum TPUA. Kang Rizal. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Ini saya lagi bikin ya, gelar perkara khusus ditunda. Ada apa ya? Karena seperti yang Anda sampaikan juga, ada surat dari Bareskrim untuk menunda gelar perkara khusus ini. Bisa dikasihkan informasi ke RH Channel, karena ada yang mengatakan tuh, waduh, yang menunda adalah Anda sendiri. Anda yang minta tunda. Gitu ya. Oke, silakan. Ya, sebenarnya tidak. Jadi begini, pada waktu dia membuat surat ke TPUA, kan tanggal 30 kemarin, dalam waktu yang mepet kita bikin surat pagi-pagi ke sana. Bukan surat untuk menunda, surat minta nama-nama ini yang akan ikut gitu. Siapa aja nama-nama yang Anda sebutkan itu? Ya, Pak Eki, saya, Pak Azam. Ya. Kemudian Pak Rismon, Pak Roy, gitu kan. Terus tambah beberapa kuasa hukum, Pak Petrus, Pak Ozin, Pak Kurnia dan sebagainya, adalah beberapa nama gitu. Kuasa hukum. Jadi representasi kuasa hukum, representasi ahli dan representasi dari TPUA gitu. Nah, kita ajukan ke sana. Kemudian kita minta jawaban gitu kan tentang itu. Nah, itu sampai waktunya nggak ada jawaban sampai malam tadi. Gitu. Jadi malam tadi baru ada, katanya ditunda aja ya gitu kan. Nanti ada undangan baru, katanya ada undangan baru. Ya itu sudah, penundaannya gitu. Itu selain melalui surat juga WA kepada Anda enggak? Iya, pertama WA dulu malam tadi. Itu jam 8, makanya cepat komunikasi dengan yang lain. Nah, tadi pagi baru dikejar gitu kan suratnya gitu. Dan ternyata baru kita dapatkan suratnya gitu dari Dirtipidum. Begitu, Pak. Dirtipidum. Bukan kita yang minta ditunda, kita mah siapa aja datang gitu kan. Hanya kita punya syarat gitu, syaratnya ahli harus ikut gitu. Kalau nggak ikut kita mau walk out aja, nggak mau gitu tadinya gitu. Tapi sebelum sampai ke sana sudah ada
beritahuan gitu bahwa ini ditunda Rabu depan aja tanggal 9 gitu. Ini tuh. Dalam gelar perkara ini pihak terlapor Jokowi apakah wajib hadir atau bagaimana gelar perkara khusus ini? Ini hak saja kayaknya, bukan kewajiban. Oke. Gitu. Tapi mesti diundang terlapor maupun terlapor ya harus diundang karena masing-masing harus punya hak untuk memberikan pandangan, Bang. Gitu. Nah, seperti yang kasus kemarin gelar perkara kita tidak diundang, berarti hak kita telah diambil gitu kan, tidak dipenuhi oleh pihak baris krim sendiri. Nah, sekarang kayaknya kita diundang, kita tidak tahu pelapor sudah diundang atau belumnya gitu kan, atau diberitahu gitu kan. Oke, jadi kira-kira apa yang langkah yang akan dilakukan oleh TPUA sekarang ini? Ya, saya kira TPUA nanti bersama tim hukum akan segera rapat lah gitu kan dalam 1-2 hari ini gitu kan, untuk menyiapkan segala hal gitu kan supaya gelar perkara ini sukses gitu kan, karena kelihatannya sangat strategis dan bisa saja menentukan gitu, Bang. Kalau dilihat dari nanti pembuktian yang akan kita ajukan gitu kan, atau yang akan kita bantah dari proses pencarian datanya mereka gitu kan. Nah, di situ kita akan adu lah gitu. Nah, harapannya bisa bergerak ke tingkat penyidikan dan seterusnya gitu kalau harapan dari TPUA. Tapi kalau peluang itu ada gitu, makanya kita ingin rapat, matangkan betul gitu kan, supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal di gelar perkara tanggal 9 itu. Dalam gelar perkara khusus tersebut, apakah nanti pihak TPUA dan ahlinya itu akan diberikan kesempatan untuk berbicara atau gimana? Oh, harus, Bang. Itu harus diberi gitu kan, nggak mungkin nggak diberi. Jadi kita akan paksakan juga untuk menyampaikan pandangan atas, pertama biasanya uraian dulu kan, uraian dari mereka mengenai apa yang sudah dilakukan. Kemudian kan diminta pendapat masing-masing, baik dari ahli, dari pengawas gitu kan, dari pihak-pihak itu prosedurnya gitu. Nggak, kita diundang bukan hanya untuk nonton gitu, tapi memang untuk menyampaikan pendapat. Dan belum tentu gelar perkara satu kali saja, bisa saja ada proses gelar perkara berikut kalau tidak tuntas kan. Oke, karena saya membayangkan kalau semua pihak diberikan kesempatan untuk ngomong ya nggak mungkin sebentar kan jadinya. Iya, saya kira itu kemarin kan dari Kompolnas gitu, ada dialog di salah satu TV, Bang. Itu pihak Kompolnas mengatakan ya silahkan saja gitu kan, pihak-pihak mengajukan ahli dan sebagainya gitu kan, karena itu adalah gambaran dari keterbukaan dalam pengertian hak-hak yang diberikan masing-masingnya. Jadi harus diberi kesempatan berikan pandangan gitu. Terutama mungkin tidak mesti setiap orang, tapi setiap pihak lah gitu. Bisa pihak ahli, pihak pelapor gitu kan, mungkin pihak pengawas gitu. Katanya pengawas dari Kompolnas mau hadir. Oke, tapi yang jadi masalah adalah kalau ahli kan nggak mungkin diwakili kan? Iya, ahli harus hadir. Dalam pengertian ini kalau ahli dari kita, ahli kan bisa dari pihak. Jadi ahli dari kita, Dr. Rismon, Dr. Roy itu wajib gitu kan untuk ikut. Iya, maksudnya begini, nanti tiba-tiba cuma dikasih kesempatan udah satu orang aja yang bicara. Oh, enggak bisa gitu. Kan, makanya ahli kan nggak boleh diwakilin gitu kan? Iya, nggak bisa. Ahli ada waktunya menyampaikan, nggak bisa diwakili, betul gitu kan. Jadi kalaupun macam-macam di forum itu kita deadlock-an gitu, atau kita walk out gitu kan, atau kita ambil sikap gitu, Bang. Karena untuk begitu nanti kan ada langkah-langkah berikut gitu kan atas prosedur yang ditempuh di forum itu. Anda sendiri percaya dengan gelar perkara khusus ini? Ini mohon maaf ya, saya pertanyaan ini. Iya, saya masih punya keyakinan gitu kan, karena di saat itulah para ahli hadir gitu, yang makanya jadi prasyarat utama gitu. Kalau nggak boleh, nggak akan ikut gitu. Karena kalau ahli nggak hadir, Anda dikadali aja nanti. Oh bisa, makanya waktu awal itu kita mengajukan nama-nama itu dalam rangka itu, bisa jadi dikadalin nanti kita kan gitu, supaya nggak begitu, karena faktor terpentingnya ada pada dua orang ini kalau menurut saya, Bang gitu. Oke, walaupun sebenarnya di luar sudah mulai ada orang ahli-ahli tertentu ya, kayak topi merah gitu. Iya. Yang dianggap independen ya, yang dianggap nggak punya kepentingan kan? Iya, ini juga ada pengajuan dari Dr. Taufik misalnya gitu kan. Di kawan-kawan kita sudah banyak diskusi ahli hukum pidana yang dari perguruan tinggi mana-mana. Ya kalau perlu kita diskusikan dulu gitu. Nanti mungkin maksimalnya hari Senin lah kita akan rapat untuk menentukan siapa-siapa yang layak untuk diikutsertakan dalam gelar itu. Menurut Anda dikabulkannya gelar perkara khusus ini karena apa ya? Karena ada tekanan yang berhubungan dengan pelaporan Dirtipidum kalau menurut saya. Dirtipidum kemarin sudah kita adukan obstruction of justice ke Propam. Itu jadi mungkin ada perhatian di Propam karena sekarang yang menyelenggarakan juga Dirtipidum lagi, bukan Dir ya, Dirtipidum gitu.
Oh, yang menyelenggarakan gelar perkara khusus sekarang gelar perkara ini, iya betul. Tapi mungkin yang mimpinnya bisa saja dari dari Wasidik gitu. Oke. Kalau enggak kan jeruk makan jeruk namanya kan? Nah itu masalahnya. Makanya kalau saya melihat ini untuk menutupi gitu kan kesalahan pada proses kemarin gitu waktu Dirtipidum mengumumkan, kemudian kita kritisi sehingga seolah-olah ini diulang kan di tempat yang sama gitu. Tapi sudah berbeda sekarang gitu. Saya punya keyakinan ada pandangan yang berbeda karena kita menguraikan gitu kan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Dirtipidum pada 22 Mei yang lalu gitu. Itu terurai detail gitu kan. Jadi kalau enggak ya udah kita proses saja, propam harus jalan dan akan jadi tagihan terus menerus gitu kan. Dia melakukan pelanggaran pidana. Nah nampaknya itu punya pengaruh gitu yang saya duga gitu Pak. Punya pengaruh terhadap akhirnya gelar perkara khusus ini cepat. Oke, ini kalau kita bicara konstelasi di luar ya. Menurut Anda dari sebelum tanggal 22 Mei ketika Dirtipidum mengumumkan hasil penyelidikan mereka dan setelah tanggal 22 Mei, menurut Anda ada perubahan konstelasi kekuasaan nggak ya yang bisa mempengaruhi Bareskrim atau Mabes Polri? Kelihatannya awalnya bagus gitu kan, prosedural gitu kan. Kita juga melihat pertanyaan-pertanyaan sebagainya masih dalam hal yang memang mengarah gitu kepada apa pasal-pasal yang dimasukkan oleh mereka sendiri gitu kan. Pasalnya kena nih pemalsuan, penggunaan dokumen palsu gitu kan, gelar palsu, kena nih gitu. Sehingga keterangan-keterangan kita juga mengarahkan ke sana gitu. Itu awalnya gitu. Tapi setelah kita melapor ke Komnas HAM, telah melapor Komnas HAM untuk kriminalisasi di Polda Metro, gitu kan. Tiba-tiba sehari berikutnya sudah ada pengumuman yang tadinya isu yang dikembangkan itu mungkin minggu depan gelar perkara katanya gitu kan. Tapi belum sampai minggu depan sudah diumumkan itu di tanggal 22. Wih, cepat sekali ini. Berarti itulah konstelasi atau itulah tekanan ataupun itulah perubahan gitu. Ya akhirnya kita adukan gitu kan atau kita lawan keberatan sampai ke gelar perkara khusus itu gitu sebagai solusi itu. Nah, itu juga sudah berkali-kali kita minta, akhirnya baru keluarlah gitu kan. Kabulnya gelar perkara khusus. Kita optimalkan saja mungkin ini kesempatan gitu kalau menurut kita ahli-ahli kita untuk membantah apa-apa yang mereka sudah kemukakan sehingga keyakinannya dokumen itu bisa di depan kita terbukti nanti palsu. Oke, Kang Rizal, soal pengaduan kalau nggak salah TPUA itu mengadukan Dirtipidum kan? Iya. Ke Propam ya. Ke Propam, Kadif Propam ya. Oke, dan pengaduan tersebut gimana? Ada tindak lanjutnya nggak atau gimana? Itu belum ada tindak lanjut karena itu bareng itu. Jadi sambil ke Karawasidik untuk mendesak gelar perkara khusus itu ke Karawasidik. Tapi satu lagi langsung ke Propam. Jadi bareng di hari itu juga. Tanggal berapa? Yang langsung tanggal 30 Juni. Iya, 30 Juni dua-duanya gitu. Nah, bareng di hari itu juga. Hanya yang Karawasidik ini langsung sorenya ada kabulnya gelar perkara khusus itu yang dilakukan tanggal 3 gitu. Nah kita mengajukan nama-nama gitu kan, rupanya entah digodok entah apa gitu kan, maka ditunda sampai ke tanggal 9 ya, artinya kita bisa lebih mematangkan lagi Bang. Oke. Ya. Apa closing statement Anda? Ya saya kira harapannya sesuai dengan tuntutan kita agar transparan gitu kan, objektif dan profesional gitu. Jadi tidak boleh ada ditutup-tutupi lagi, dan kalaupun kita hadir orang-orang tertentu tapi bisa merepresentasi publik gitu. Jadi nanti bisa terkomunikasikan ke masyarakat banyak gitu. Saya kira itu kuncinya gitu. Sehingga nanti ujungnya penilaian akhir itu pada masyarakat banyaknya Bang. Oke, terima kasih Kang Rizal. Mudah-mudahan sehat walafiat terus-menerus ya. Amin, sami-sami. Lagi di Jakarta atau lagi di Bandung nih? Masih di Jakarta ini. Terima kasih. Yuk sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, tadi dari Rizal Fadila ya. Sekali lagi, bro, buat Widya Perong gitu ya. Yang menunda itu adalah Bareskrim karena mereka rupanya butuh persiapan lebih jauh, karena ternyata yang mau mereka bawa TPUA ini tidak mau mereka hanya Egy Sujana saja atau Rizal Fadila saja yang menghadiri gelar perkara khusus, tapi mereka ingin hadir TPUA, kemudian kuasa hukum mereka, dan juga ahli itu Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Nah, barangkali gara-gara itulah kemudian Bareskrim merasa ini kalau begini perlu persiapan kita ini. Kalau mereka yang datang celaka kita kalau seandainya kita nggak siap-siap. Mungkin ya. Begitu ya sahabat era sekalian. Sekali lagi penundaan itu bukan dari pihak TPUA tapi dari pihak Bareskrim sendiri.
Begitu sobat sekalian ya. Apalagi nih? Sekarang nggak ada penjara bagi Bung Roy saya. Sekarang serentak mau hancurkan kebohongan Mulyono. Apa maksudnya nih? Apalagi ya? Akhir tujuan apalagi? KPU juga harus hadir. KPU juga harus hadir. Dokumen-dokumennya juga kata Bitor palsu semua. Ya kita nggak ngerti ya. Oke, saudara sekalian itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.